Oke teman-teman investor, selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang penting banget, yaitu bedah laporan keuangan dari salah satu pemain besar di dunia properti Indonesia, Intiland Development, atau yang kita kenal dengan kode saham DILD. Yuk kita bongkar sama-sama, ada apa di balik angka-angkanya? Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan, gimana sih cara kita sebagai investor yang cerdas bisa tahu harga wajar saham properti kayak DILD ini? Inilah misi kita hari ini. Kita akan cari jawabannya bareng-bareng langsung dari data yang disajikan oleh perusahaannya sendiri. Baik, kita mulai dari perkenalan dulu ya. Sebelum kita pusing dengan angka, kita harus paham dulu sebesar apa sih DILD ini. Ini bukan perusahaan kemarin sore loh. Ini adalah grup raksasa dengan portofolio yang sangat luas dan signifikan di Indonesia. Jadi, DILD ini pada dasarnya adalah sebuah induk perusahaan yang punya banyak sekali anak. Lihat saja beberapa yang terbesar ini, kayak Taman Harapan Indah. Asetnya sendiri aja udah lebih dari 4 triliun rupiah. Kebayangkan seberapa kuat cengkraman mereka di pasar properti? Kalau kita lihat dari mana aja bisnisnya, memang jagoannya ada di real estate, hampir 75%. Tapi yang menarik, mereka nggak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Mereka juga punya porsi yang cukup besar di kawasan industri dan bisnis lainnya. Ini nunjukin diversifikasi yang sehat. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya analisis, neraca keuangan. Di sini kita akan lihat apa yang dimiliki perusahaan, yaitu aset, dibandingkan dengan apa yang menjadi kewajibannya atau utangnya. Ini ibarat kita ngecek pondasi sebuah bangunan, kokoh atau enggak. Nah, ini dia laporannya. Kelihatannya rumit dan bikin pusing ya, banyak banget angkanya. Tapi tenang, kita nggak perlu baca satu persatu. Kita akan fokus pada beberapa angka kunci yang paling bercerita tentang kondisi perusahaan. Angka kunci pertama, total asetnya. Wow, 13,11 triliun rupiah. Angka yang luar biasa besar. Tapi ada catatannya nih, angka ini ternyata sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang ada di 13,70 triliun rupiah. Sekarang kita lihat sisi lainnya, yaitu total liabilitas atau gampangnya total utang. Jumlahnya 6,33 triliun rupiah. Menariknya, sama seperti aset, angka utang ini juga turun dari 6,95 triliun di tahun 2024. Jadi situasinya aset turun, utang juga turun. Spontan kita pasti bertanya-tanya, ini pertanda bagus atau justru sebaliknya? Nah, untuk menjawab itu, kita nggak bisa berhenti di sini. Kita harus gali lebih dalam lagi ke bagian operasionalnya. Yuk, sekarang kita intip dapur pacunya perusahaan, yaitu laporan laba rugi. Disinilah kita bisa lihat seberapa efisien mesin perusahaan ini bekerja untuk menghasilkan keuntungan. Pertama, kita lihat dari sisi pendapatan atau omset. Kelihatan ada sedikit penurunan ya, dari 2,55 triliun di 2024 turun tipis ke 2,46 triliun di 2025. Penurunan kecil ini bisa jadi sinyal awal yang perlu kita perhatikan. Nah, ini dia titik yang paling bikin kita harus angkat alis. Laba bersihnya terjun bebas. Dari 436 miliar di tahun 2024, anjlok jadi cuma 163 miliar. Sebagai investor, ini lampu kuning yang harus kita cari tahu. Kenapa bisa begini? Oke, coba kita cari petunjuknya. Dari mana saja sih duit perusahaan ini datang? Ternyata cukup beragam. Ada dari jualan rumah, jualan lahan industri, sampai pendapatan jasa. Ini hal yang bagus, artinya DILD nggak bergantung pada satu sumber pemasukan saja. Tadi kan kita sudah lihat kalau utang itu komponen yang sangat besar di neraca DILD. Nah, sekarang mari kita zoom in lebih dalam ke bagian ini. Kita perlu tahu, ke siapa saja sih DILD ini berutang dan seberapa besar bebannya. Nah, sekarang utang yang tadinya cuma angka abstrak jadi lebih nyata. Kita bisa lihat daftar bankir mereka. Ada pinjaman sindikasi, ini pinjaman keroyokan dari beberapa bank, lalu ada nama-nama besar seperti BCA, BRI, dan Panin. Ini jelas menunjukkan kalau operasional mereka sangat bergantung pada pendanaan dari luar. Dan ini untuk menggarisbawahi skalanya. Utang bank jangka panjangnya saja sudah lebih dari 1,92 triliun rupiah. Ini adalah komitmen finansial yang sangat besar dan harus mereka kelola dengan sangat hati-hati untuk tahun-tahun mendatang. Baiklah, kita sudah membedah data-data utamanya satu persatu. Sekarang, waktunya kita tarik benang merah dari semua ini. Mari kita rangkum untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan seimbang tentang DILD.
Jadi, mari kita timbang. Di sisi positif, deal ini punya aset properti yang raksasa dan bisnisnya terdiversifikasi. Ekuitas atau nilai bersih perusahaannya juga ada sedikit pertumbuhan. Tapi di sisi negatif, pendapatannya agak seret, laba bersihnya anjlok drastis, dan yang paling penting, tingkat utangnya sangat besar. Pada akhirnya setelah semua data ini kita buka, pertanyaannya kembali ke Anda. Dengan semua pro dan kontra ini, apakah di ILDU layak untuk masuk ke dalam portofolio investasi Anda? Apakah Anda melihatnya sebagai raksasa yang sedang tertidur atau sebagai perusahaan dengan tantangan fundamental yang berat? Keputusan seperti biasa ada di tangan Anda.